forever I'm free. Calvary covers it all. See, Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No power on earth, not even the grave, can separate us from mercy and grace. And He is faithful to save. Oh, His love never fails. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No one but Jesus could make us pure and strong. We stand in your freedom. Calvary covers it all. You said Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. See, Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Declare all praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Bapa yang selalu baik di saat hidup yang kujalani. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.
karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi
Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan, yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagi Tuhan. Dan kami percaya malam ini setiap kami. Salam Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali di dalam acara doa pagi hari ini, tanggal 17 November tahun 2020. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan semangat yang tinggi. Dan mari kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam penguatan dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi kita akan pujikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam penata dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu
tak pergi dariku. Ya, mari kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami dapat beribadah dan memuji Tuhan. Itu semua karena kesempatan yang indah yang Tuhan izinkan untuk kami. Kiranya Tuhan urapi kami semua yang mengikuti doa pagi hari ini. Tuhan menyatakan mujizat dan Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar dan berdoa bersama-sama dan memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kembali kita berdoa untuk agenda gereja di bulan November. Kita doakan ada pembukaan kelas PA, kemudian PA-nya ada 2, yaitu kehidupan yang yakin, kehidupan jemaat baru, lalu pertemuan penerimaan Yesus. Kemudian ada rapat panitia. Lalu doakan Pendeta Sugi sama Ibu Narti, konsentrasi persiapan membuat program pelayanan JAB yang maju dan proses pembangunan rumah. Kemudian untuk Pendeta H, Ibu H, doakan aktivitas pelayanan dan kesehatan, dan serta pasangan untuk 2 anaknya. Mari kita akan berdoa, kita serukan Tuhan sekali. 1, 3. Tuhan, haleluya, kami terkembali berdoa untuk agenda gereja yang tanpa henti kami terus sampaikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan, dan kami memohon kuat kuasa dari Tuhan. Ada pembukaan kelas PA yang baru, kehidupan yang yakin, dan kehidupan untuk jemaat baru. Begitu pula ada rapat panitia. Dan kami doakan juga untuk Pak Sugi, Bu Narti, pembangunan rumah, dan rencana masa depan pelayanan di JAB. Biar Tuhan terus beserta dan menyertai sehingga kami bisa melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pendeta H, Ibu H, pelayanan untuk Jogja maupun kesehatan dan keluarga dan masa depan untuk 2 anaknya. Kiranya Tuhan turut campur tangan memberkati keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus yang besar. Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan kembali lagi sebelum kita akan berdoa bersama-sama untuk Mukjang Bogor, Mukjang Banyumas, dan Mukjang Cilacap. Hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi kita akan memuji Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk Mukjang Bogor, Mukjang Banyumas, dan Mukjang Cilacap. Mari kita serukan Tuhan sekali. 1, 3. Tuhan, haleluya, kami doakan ya Tuhan untuk Mukjang di gereja JAB, ada Mukjang Bogor. Kami doakan untuk wakil gembala Mukjang ada Pak Andi, Bu Dewi, dan penginjil ada Pendeta Sandi. Kami doakan Tuhan turut campur tangan, Tuhan bekerja secara luar biasa. Tuhan menyertai Mukjang Bogor dengan kasih karunia-Mu.
Kami doakan juga ya Tuhan untuk Mukjang Banyumas. Kami doakan untuk Saudari Josephine sebagai Wakil Gembala Mukjang, dan penginjilnya ada Pendeta Hervin. Dan kami doakan biar Mukjang ini makin bertumbuh, makin berkembang, menjangkau banyak remaja bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami doakan Mukjang Cilacap, ada keluarga Pak Beni sebagai Wakil Gembala Mukjang, Pak Beni Bu Yohana. Tuhan kuatkan mereka dan keluarga dan pergumulan yang mereka sedang hadapi untuk Mukjang maupun untuk kehidupan pribadi mereka. Dan kami doakan Kiai Lukas sebagai penginjilnya, Tuhan juga beri kuatkan fisik dan juga pelayanan di Cikampung. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kesempatan, dan kami merenungkan firman Allah. Tuhan berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus yang berhaleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak dan Saudara, kita akan membuka Alkitab di dalam Yosua pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-13. Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 13 kita akan membaca secara bergantian, secara cepat. Ya, ayat 1 mulai dari saya, ayat 2 Mas Viko, nanti sampai ayat yang ke-13 kita membaca bersama-sama. Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 13. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, Dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal kepada suku-suku menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kau lenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang telah mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang mengasih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperan bagi kamu seperti yang dijanjikan kepadamu. Maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari, ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ya kita bersyukur karena selalu kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuliakan Tuhan. Ya, tidak banyak dari kita yang bisa menikmati ibadah ya bersama dengan Tuhan, tapi hari ini kita tetap beribadah kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ya, di sini Bapak Ibu Saudara yang perlu Bapak Saudara ketahui bahwa kemenangan besar atasi masalah, atasi tantangan. Ya, ini khotbah renungan Pak Sugi pagi hari ini. Kemenangan besar atasi tantangan. Gitu. Banyak orang menghadapi tantangan di dunia ini, siapapun, mulai dari kecil, sejak lahir sampai tua, semua ada tantangan. Begitu pula kehidupan sekarang ya, anak-anak pun dengan situasi pendidikan mengalami situasi kesulitan yang luar biasa. Contohnya mereka harus belajar online, daring, masa mulai dari TK, PAUD bahkan ya, usia PAUD. Anak saya sampai kuliah ya, kalau orang udah remaja pemuda mungkin nggak masalah dengan multimedia atau namanya dengan
keadaan yang sekarang ini ya, dengan kecanggihan teknologi, dengan daring ya, berjam-jam bisa sih ya di depan laptop atau handphone untuk belajar. Tapi bagaimana dengan anak usia kecil gitu? Ya itu sulit lah. Bayi baru lahir pun juga mengalami tantangan. Dia harus mencari susu ibunya untuk dia bertahan hidup, mencari makan yang bergantung pada orang tuanya. Itu pun dia ketika lapar menangis toh. Ketika perutnya sakit menangis. Ya itu mulai dari kecil lah, sudah ada tantangan untuk bertahan hidup. Jadi saya dan saudara ketika bergumul untuk hidup tanpa tantangan itu tidak ada. Kenapa ada tantangan? Itu tujuannya adalah mendewasakan. Makin usianya makin bertambah, makin menghadapi tantangan yang komplit gitu. Bukan menjadi sederhana tapi makin komplit. Nah, di situ dibutuhkan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Fisiknya harus kuat, pikirannya harus kuat gitu. Begitu pula dengan rohani gitu. Di dalam kehidupan saya dan saudara juga menghadapi namanya tantangan rohani. Ketika saudara percaya Yesus, pertama kali percaya Yesus, saudara mulai berkomitmen kepada Yesus, aku ingin percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu menyerahkan hidup melalui baptisan, lalu bergabung gereja, itu pun saya dan saudara pasti menghadapi tantangan sebagai bayi rohani. Lalu bertumbuh, makin mengenal Tuhan, makin banyak tantangan rohani yang komplit. Dan itu dibutuhkan pertolongan, kekuatan. Nah, bagaimana kita bisa menang besar mengatasi segala tantangan? Yang pertama kita harus tahu gitu. Kita belajar dari kehidupan dari orang Israel. Apa yang terjadi? Kalau kita membaca di dalam pasal 23, tantangan yang pertama yang mereka hadapi sebenarnya, ya kalau kita baca ya, mulai dari ayat 1 sebenarnya sampai ayat yang kelima, mereka akan kehilangan Yosua sebagai pemimpinnya. Awalnya Yosua ya oleh karena pertolongan kuasa Tuhan memimpin orang Israel menang ya, mengatasi masalah di Kanaan. Dan ayat 1 disebutkan, setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel karena dibawa pimpinan Yosua. Ya, jadi orang Israel mengalami kemenangan, keamanan setelah dipimpin oleh Yosua. Tapi persoalan yang muncul waktu itu, Yosua sudah makin tua, betul ya? Yosua makin tua, siapa yang akan memimpin gitu? Siapa yang akan mengarahkan orang Israel? Sehingga Yosua berpesan kepada orang Israel gitu. Dengan pesan ini, mulai dari ayat 3, ayat 2, dipanggillah seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, aku telah tua dan sangat lanjut umur. Ya, artinya sudah menghadap kepada Tuhan Allah. Jadi sudah terbatas waktu, sudah menjadi tua. Nah di situ Yosua berpesan kepada orang-orang Israel supaya mereka kalau ingin mempertahankan kemenangan, mereka harus perhatikan pesan-pesan dari Tuhan ini gitu. Tapi kita melihat di sini ya, berkat dari Tuhan itu apa? Kalau kita lihat dari ayat 1, berkat Tuhan apa? Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Tuhan memberikan berkat yang ini. Tuhan memberikan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Jadi dilindungi, dibentengi oleh Tuhan. Wah, ini satu luar biasa. Lalu ayat yang ketiga juga disebutkan, Tuhan menjadi benteng perang. Ketika ada musuh, Tuhan yang membentengi mereka. Nah, itu suatu berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan, umat Israel gitu. Lalu apa? Memberikan tanah pusaka yang mereka harapkan, yaitu tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Karena apa? Bangsa Israel nggak punya tempat, tapi Tuhan menyediakan tempat, tanah. Itu artinya menyediakan segala sesuatunya untuk orang Israel menduduki. Biar tenang hidup, beranak cucu, bertambah banyak gitu, sesuai dengan firman Allah gitu. Wah, ini berkat luar biasa gitu. Tapi dari berkat itu selalu ada tantangan. Bagaimana? Tantangan itu selalu muncul ketika kita mempertahankan berkat, mendapatkan berkat Tuhan gitu. Godaannya apa? Untuk tidak taat.
Sehingga orang Israel ini dipesan oleh Yosua supaya kamu perhatikan pesan Tuhan gitu. Karena ada banyak godaan untuk tidak taat. Ketika mendapat berkat Tuhan, seringkali kita tidak taat gitu. Kita lupa siapa yang memberi berkat. Sehingga cenderung kita menyimpang gitu. Menentukan masa depan sendiri. Godaan untuk menentukan segala sesuatunya itu dengan cara sendiri. Akibatnya apa? Kalau bangsa Israel tidak perhatikan Tuhan, ayat 23, pasal 23 ayat 13. Maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan. Kalau kita membiarkan hidup kita tidak taat, kita menyimpang ke kanan ke kiri, maka yang terjadi apa? Ada akibatnya. Buruk. Kenapa? Tuhan akan membinasakan. Jadi ketika kita lupakan berkat Tuhan itu akan terjadi problem. Coba kita renungkan. Ya, ayat 6 sampai ayat 8 saya bacakan ya. Apa yang harus dilakukan di sini? Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Apa yang perlu kita renungkan untuk mempertahankan berkat kemenangan dalam mengatasi permasalahan? Yang pertama, kuatkan benar-benar hatimu. Ayat 6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam apa? Memelihara, melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Supaya apa? Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Menyimpang ini artinya apa? Pikiranmu, cara hidupmu ke kanan ke kiri. Tidak lurus. Artinya cenderung entah ke kanan atau ke kiri. Cenderung ke kanan kiri itu apa? Sesat semua. Nah, di sini kita apa? Perlu menguatkan benar-benar hatimu. Memelihara, melakukan yang tertulis. Nah, ini penting, garis bawah ya. Memelihara, melakukan segala yang tertulis dalam kitab. Kalau di sini bangsa Israel, karena waktu itu hanya mendapat kitab hukum Musa, yaitu hukum dari Tuhan. Berpegang sama dengan kitab suci sekarang, yaitu Alkitab. Memelihara firman Allah, melakukan firman Allah sehingga menguatkan hati dan pikiranmu. Nah, ini penting sekali. Sehingga kehidupan saya dan saudara makin kuat. Tidak menyimpang ke kanan kiri. Lalu yang kedua apa? Ayat 7. Baca ya. 1, 2, 3. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Jangan bergaul bangsa yang menyembah berhala. Artinya jangan mudah bergaul dengan komunitas yang tidak mengenal Tuhan. Wah, berarti Pak Pendeta, saya tidak boleh bergaul dengan masyarakat. Tidak, bukan itu saya maksudkan. Cara hidup mereka secara rohani jangan ikuti. Di situ disebutkan loh, bangsa-bangsa yang apa? Mengakui nama Allah mereka. Artinya bangsa-bangsa yang menyembah Allah mereka. Kamu jangan ikut cara hidup mereka, cara berpikir mereka, cara bertindak mereka, atau bahkan menyebut nama Allahnya. Wah, ini bersumpah demi nama itu gitu loh. Seringkali orang Kristen minta maaf nih ya Allah gitu. Ya itu minta maaf saya. Ya memang nama kita juga Allah gitu ya. Tapi kenapa pakai nama Allah mereka gitu? Kita harus sadarkan itu juga salah satu cara setan. Atau bersumpah, gampang bersumpah. Ya dengan mengatakan swear, sumpah gitu. Orang Kristen jangan menggunakan kata-kata itu. Kenapa? Kenapa kita bersumpah? Kenapa kita mengucapkan itu? Seringkali justru itu merusak iman saya dan saudara. Bahkan itu menjadi jerat. Bahkan di situ orang Israel apa? Diingatkan oleh Tuhan. Ketika kita berpaut pada apa? Bangsa-bangsa lain, ya toh?
bergaul dengan bangsa-bangsa lain, coba kita melihat apa akibatnya atau sebenarnya. Ayat 13 itu. Tetapi mereka akan menjadi perangkap jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu, duri di matamu, gitu, sampai kamu binasa. Gitu. Itulah akibatnya. Kalau kita salah bergaul dengan Allah lain, bergaul dengan bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan yang benar, di situ apa? Mereka akan menjadi perangkap. Sehingga kenapa Pak Sugi menasihati ketika saudara yang masih muda, ya, mencari pasangan hidup, carilah seiman, gitu. Bergaul dengan yang baik, gitu, supaya tidak menjadi perangkap. Ada dulu temannya Pak Sugi, seorang sekolah teologi, ya baru-baru lah awal sebagai mahasiswa teologi, dia mengatakan ke saya, wah kita sudah kuat iman nih karena kita sudah sekolah teologi. Nah ayo kita pergi ke daerah-daerah yang perlu kita memberitakan firman Allah. Gitu. Tak tanya, daerah mana itu? Ya di situ ada orang banyak mabuk, orang banyak narkoba, kemudian tunasusila gitu. Wah, saya langsung bilang, ya minta maaf lah, imanmu mungkin kuat, saya mungkin masih belum gitu. Jadi saya menghindari gitu. Wah, kamu itu gimana orang Kristen masa nggak berani, nggak kuat gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Teman saya ini yang sekolah teologi, dia datang ke sana di tempat prostitusi. Apa yang terjadi? Bukannya dia membawa Injil, memberitakan kebenaran, justru dia ikut ke sana gitu. Malah ikut-ikutan cara hidup mereka gitu. Merokok atau bahkan dengan tindakan sama seperti mereka. Gitu. Akhirnya apa? Ya masih bertahan sampai sekarang. Akhirnya rusak iman. Jangan kita mencobai diri ya, kalau kita sendiri belum kuat gitu. Kenapa kita nggak kuat? Karena kita nggak belajar firman Allah. Tapi kalau saudara-saudara belajar firman Allah dengan sungguh-sungguh, dengan baik, maka saudara-saudara akan kuat. Gitu. Jangan mudah terkecoh dengan setan. Gitu. Sehingga saudara-saudara mengajak kita kembali ingat kepada Tuhan. Kita kembali pada firman Allah supaya kita menang mengatasi segala tantangan dan pergumulan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Berkatilah semua jemaat JHB dimanapun mereka berada hari ini maupun seterusnya. Pergumulan mereka yang berat, biar mereka tetap diberkati Tuhan, tetap kuat dan berpaut pada Tuhan, bukan menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi lurus menghadap kepada Tuhan Allah. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu, dan kami akhiri pertemuan doa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya dengan berkat yang berkelimpahan dari berkat Tuhan. Salam dan sampai jumpa di lain kesempatan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Ku, Engkau sangat baik, hanya padamu Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.